Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam Itu Indah, masih membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah kok setega itu ya. Nah ini, sekarang kita lanjut lagi nih. Sebelum kita lanjut membahas tentang tema kita pagi hari ini, saya akan kembali mengajak jamaah Islam Itu Indah untuk melihat sebuah video tayangan nih tentang jejak pembunuhan berantai Wawon CS. Ini dia tayangannya. Apa itu? Auzubillah, subhanallah. Nah ini dia yang dibilang ini orang ini sampai tega membantai satu keluarga. Dan kita dengar-dengar juga katanya nih orang tersebut ini katanya dia bersekutu dengan yang namanya setan. Nah pertanyaannya nih Bib nih, izin nih Bib. Apakah di zaman Rasulullah atau mungkin di zaman Nabi-Nabi terdahulu ada juga yang bersekutu dengan setan juga dihilangkan rasa kemanusiaannya Bib? Mohon izin penjelasannya, silakan Bib. Ya, afwan Ustaz Maulana, Mas Fadli, Ustaz Syam. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat bahwasanya kita ini hidup berada di akhir zaman yang penuh dengan kehinaan, penuh dengan tipu daya syaitan. Jangan mengikuti langkah syaitan. Karena syaitan innahu lakum aduwwum mubin, musuh yang nyata, musuh yang jelas, mempengaruhi akal pikiran manusia. Sehingga ada yang ngaku malaikat, ada yang ngaku nabi, ada yang ngaku Tuhan, ada yang mengaku dirinya paling hebat, ada yang mengaku dirinya adalah mesti melakukan seperti ini. Al-Quran ditaruh kamar mandi lah, Al-Quran ditaruh di tempat yang dihinakan, bersekutu dengan syaitan, menganggap ada kekuatan selain kekuatan Allah. Asyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Atau juga pada zaman Rasulullah, mereka yang kafir, mereka mutlak melakukan perbuatan syihir sampai turun ayat Al-Qur'an, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasatin fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Karena Rasulullah pernah diteluh, Rasulullah pernah disantet, Rasulullah pernah dilakukan hal yang tidak baik oleh siapa? Oleh mereka, orang-orang yang bersekutu dengan syaitan. Sehingga apa? Sehingga turun malaikat Jibril yang mengobati Rasulullah, yang turunnya Al-Mu'idzatain. Bahwasanya itu sebagai obat atau sebagai dawa atau sebagai ruqyah, ruqyah diri sendiri, ruqyah mandiri yang sering disampaikan oleh Ustaz Syam. Nah, inilah yang bahwasanya kita harus apa? Memahami. Ternyata syaitan itu mengganggu manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang hina, membisikkan pikirannya, menjadikan kekuatan dalam dirinya, menjadikan kekuatan dalam tubuhnya, seolah-olah kuat, seolah-olah hebat, seolah-olah mampu, seolah-olah berkuasa. Tetapi kehancuran di depan mata, kehinaan di depan mata. Oleh karena itu, kita lihat kejadian-kejadian yang sekarang ini. Banyak yang menimpa, dimanapun tempat terjadinya musibah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Kenapa? Ulah tangan mereka sendiri. Yang seperti ini harus diapakan? Harus betul-betul didekatin dan dinasehatin dengan cara yang ma'ruf. Atau kalau sudah menyimpang, ada hukum negara, ya kan? Yang ngaku jadi inilah, jadi itulah, jadi Tuhan lah, dan lain sebagainya. Menganggap dirinya Nabi yang ke-26 dan lain sebagainya. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh mereka, orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, melakukan sebuah pendekatan, pengajaran, masuk ke pelosok-pelosok, masuk ke kampung-kampung. Untuk apa? Mendidik, mendakwahi mereka dengan ajaran yang baik sesuai dengan syariat agama. Jangan mereka tertipu oleh siapa? Oleh syaitan atau orang-orang yang tidak mengerti agama dan menganggap suatu kehidupan dan satu kekuatan besar, ada kekuatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakni apa? Yakni ada kekuatan gaib lah. Ada kekuatan tadi tuh, ada yang ngobrol di pohon tadi, siapa? Diundang Ustaz Maulana. Oh, diundang. Tiba-tiba bisa, tiba-tiba, wah, saya nih abis berbicara dengan si A, si B, si D. Nah, halu. Akhirnya apa? Akhirnya inilah yang menyesatkan, inilah yang menghancurkan. Tadi lagi tuh, jangan mengikuti langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Dia musuh yang nyata, menipu manusia seolah-olah baik tapi hancur. Oleh karena itu, kita lihat kejadian-kejadian yang terjadi yang viral. Dia bisa bunuh, dia bisa tiba-tiba anaknya dijadikan sembahan, dijadikan korban, dan lain sebagainya. Inilah bentuk jahiliyah yang nyata yang kita lihat pada zaman sekarang ini dan terjadi pada zamannya Rasulullah SAW. Jahiliyah yang kelihatan sekarang. Nauzubillah min zalik. Jadi yang pasti kebodohan yang sama hakiki. setan ini atau sama jin ini pasti nggak beres akhirnya. Iya. Nah tapi ini buat Ustaznya mungkin ya. Kan yang namanya tadi kita lihat ada keluarga yang selamat nih. Bagaimana caranya menghilangkan rasa dendam nih, terutama untuk korban yang selamat ini supaya dia nggak berpikiran macam-macam kepada pembunuhnya. Subhanallah. Yang pertama karena sudah diatur oleh hukum negara, yang kedua diatur oleh hukum syariat Islam bahwa al-ainu bil aini wal anfa bil
anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Mata dibayar mata, telinga dibayar telinga, tapi bukan kita yang menjalankannya ya. Nyawa dibayar nyawa itu bukan kita yang menjalankannya, tapi hukum Islam, hukum syariat Islam dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi serahkan saja hukumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu difahami adalah perdalamlah ilmu agama. Karena kenapa juga datang ke tempat sesuatu yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah tertipu. Jadi perdalam ilmunya, perdalam ilmu pengetahuan daripada memelihara dendam, lebih baik kita memelihara ilmu pengetahuan sehingga kita tidak gampang tertipu daripada dukun-dukun yang gagal ini. Subhanallah. Betul. Kenapa gagal? Karena ketangkap. Subhanallah. Seandainya tidak gagal ya berhasil, mungkin udah kaya raya. Ini ketangkap juga. Subhanallah, membunuh orang lain pula. Naudzubillah min dzalik. Maka perdalam ilmu agamanya. Iya, kita lanjut lagi nih ya. Siap. Bagaimana dengan orang-orang yang pernah melakukan dosa besar ya, apalagi nauzubillah min dzalik sampai yang namanya menghilangkan nyawa orang lain. Nah, apakah tobatnya langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin mau izin penjelasan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Ustaz Maulana, Mas Fadli, Habib Isman serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah tentang seorang pembunuh ini kan memang ada tertera dalam riwayat bahwasanya ada seorang yang telah membunuh 99 orang. Lalu bertanya kepada orang yang salah lagi. Dikatakan bahwasanya enggak diterima tobatmu. Maka orang itu pun membunuh orang ini lagi. Kemudian yang terakhir baru dia bertemu dengan orang yang mengatakan bahwasanya engkau pergilah menjauh daripada circle ini ataupun kampung ini tempat engkau melakukan kesalahan. Engkau pergi ke sana menjauh daripada kampung ini, lihat nanti dilihat apakah Allah menerima tobatmu atau tidak. Maka berjalanlah orang tersebut merasa diri berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tobatnya diterima sehingga dicabutlah nyawanya. Di sini malaikat rahmat dan malaikat azab berebutan. Ada yang ingin mengadabnya karena membunuh banyak orang, yang satunya karena dia telah bertobat maka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara perdebatan ini Allah Subhanahu wa taala meminta mereka untuk mengukur jaraknya. Jaraknya lebih dekat daripada lokasi dia berbuat jahat atau lebih dekat daripada lokasi dia bertaubat. Subhanallah. Maka ternyata jaraknya lebih dekat daripada lokasi dia bertaubat, maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap orang punya kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa orang yang masih hidup, ayo kita menikmati setiap detik yang Allah sisakan untuk kita. Karena semua orang di dalam kuburan pengen hidup kembali untuk memperbaiki amal solehnya. Maka orang yang masih hidup, ayo perbaiki amal soleh kita. Ayo kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka atas apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah melakukan kesalahan, ayo perbaiki kesalahan tersebut. Yang kedua, bagaimana cara bertobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lanjutan surah Al-Furqan yang sebelumnya kami bacakan. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Yang pertama taubat. Setelah bertaubat, amanu, maka dia kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya hari akhir, percaya dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi percaya juga bahwa ada juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apakah cukup? Tidak cukup. Wa amilus sholihat, tambal semuanya dengan amal soleh. Kalau dulu pernah melakukan kesalahan ini, tambal. Kalau pernah membunuh orang, maka tambal dengan menghidupkan orang. Cari orang-orang yang mungkin susah kehidupannya, bantuin sekolahnya, bantuin daripada kehidupannya, bantuin fakir miskin, berusaha untuk menghidupkan makhluknya Allah Subhanahu wa taala, menyambung daripada rezeki mereka. Subhanallah. Maka tambal keburukan dengan kebaikan dan bertobat, sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa diantaranya dengan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, menyempurnakan wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, maka dianggap itu adalah sholat taubat sehingga menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosanya. Ketika para ulama ditanya, adakah daripada tanda orang yang diterima taubatnya sama Allah? Para ulama menjawab bahwa kita tidak bisa menghukumi orang, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, namun ada ciri-cirinya. Di antara ciri-ciri orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak merasa maksum, dia tidak merasa selamat dari dosa sehingga dia tidak merendahkan orang lain. Ada kan orang yang baru bertaubat akhirnya dia merasa dirinya sudah selamat. Akhirnya setiap ada orang yang berdosa dia mengatakan, "Ay, hati-hati kau berdosa ini." Dia merasa dirinya sudah selamat. Padahal orang yang benar-benar diterima taubatnya sama Allah justru tidak merasa terbebas dari dosa. Semakin berhati-hati dia dalam melangkahnya. Wallahu taala a'lam. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaannya nih ya. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami tega menyakiti istri mulai dari perkataannya, main fisik, bahkan pernah suami ingin membunuh saya Ustaz. Saya ketakutan setengah mati dan saya nggak berani untuk pulang ke rumah.
saya nggak kuat, ingin mengajukan cerai, tapi takut nyawa saya melayang. Jadi saya harus bagaimana dengan suami seperti itu? Nah ini Ustadz Maulana nih, mohon izin nih. Silakan dijawab, Fadl Ustadz. Dijawab Tosia kan? Iya, Tosia Ustadz. Coba dulu Ustaz. Ustadz mau duduk aja? Enggak. Emang udah nggak kuat berdiri? Iya, iya. Silakan. Astagfirullahaladzim. Saya tidak habis pikir kalau ada suami yang melakukan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga atau menyakiti atau melukai pasangannya. Karena ini amanah, pertanggungjawaban, ini ikatan suci. Jikalau ada, mohon maaf saya langsung sampaikan, kalau ada laki-laki yang melakukan sebagaimana tadi yang ditanyakan, maka tindakan yang dilakukan oleh sosok wanita, yang pertama introspeksi diri dulu. Introspeksi diri dulu. Bagaimana perlakuannya kepada suaminya. Jangan sampai dia yang salah paham atau dia yang melakukan kesalahan. Introspeksi dulu. Maka di sini meletakkan tingkat kesabaran jauh lebih mulia, kedepankan baik sangka dan seterusnya. Tapi ingat, mohon maaf, jangan kita bantu suami untuk menzalimi kita. Maka jagalah suami supaya tidak melakukan dosa, apalagi dosa itu terletak pada diri kita atau bisa jadi dilihat oleh anak-anak kita sehingga menyebabkan luka yang dalam atau menyakiti, merusak pikiran anak. Pada posisi seperti ini makanya kalau ada suami istri bertengkar, jangan bertengkar di depan anak. Kalau ada apa-apa, ayo selesaikan. Nah, disinilah fungsinya ada saksi. Nah, pada waktu ijab kabul kan ada saksi. Disitulah ada gunanya wali. Maka dari sini bisa minta tolong kepada walinya atau minta tolong kepada saksinya untuk menasehati, sekali lagi, menasehati suaminya untuk mengingatkan atas apa yang dilakukan. Makanya saya senantiasa kalau diminta tausiah tentang pernikahan, saya langsung berkata, coba ingat ada sigat taklid itu. Tidak boleh memukul, tidak boleh tidak memberi nafkah, tidak boleh tidak menyapa, tidak boleh tidak ada kabar. Jadi ini bagus disampaikan supaya jadi warning, peringatan buat orang laki-laki. Dan mohon maaf, kalau sudah berkaitan dengan nyawa, keselamatan jiwa, maka yang harus dilakukan adalah tindakan menyelamatkan jiwa, menyelamatkan diri. Dan ingat, kita berada di negara hukum. Itu ada sanksinya, itu ada hukumannya, itu ada aturannya, itu ada undang-undangnya. Maka dikembalikan pada posisi itu. Karena kenapa? Kalau berkaitan dengan jiwa, karena itu senantiasa sholat aja waktu pandemi kita di rumah, lebaran aja kita di rumah. Kenapa? Betul. Untuk menyelamatkan jiwa. Dan kalau memang berada di rumah itu membahayakan jiwa, maka boleh menyelamatkan diri. Kita dilarang untuk mati konyol. Itu sama saja dengan membunuh dirinya, membahayakan dirinya. La darara wa la dirara. Jangan membahayakan diri dan jangan juga membahayakan orang lain. Ini prinsip yang harus kita tekankan untuk agar supaya suami tidak berlaku zalim. Bantu suami untuk tidak melakukan dosa. Bantu suami untuk tidak melakukan kezaliman. Jangan biarkan dia melakukan kesalahan. Sehingga, maaf, akan ada sanksi di akhirat. Nggak usah di akhirat, di dunia aja sudah ada sanksinya. Ada namanya undang-undang KDRT dan sebagainya. Iya, benar. Dilaporkan. Jadi kalau misalnya Untuk memang itu menyelamatkan membahayakan kalau sampai di rumah, ya mendingan keluar aja. Keluar, Balik rumah orang menyelamatkan tua jiwa. mendingan. Biar ada yang backing jagain juga.